Ya, biar aman ya. Jadi saya terlempar ke taman atau kita berjalan. Baik, Bapak Ibu, kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah ya untuk bertahan acara kita. Alhamdulillah punya Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah. Seperti saya sampaikan tadi, tema hari ini adalah interaksi dengan Al-Quran yang merupakan itu sebuah buku yang ditulis oleh Bunda Yati Abdul Aziz ya. Insya Allah sahabat Solin akan menyampaikan tema itu. Tentunya mungkin tidak akan menjangkau semuanya ya. Insya Allah beliau akan merangkum, meringkas, mensinopsis ya dalam bentuk yang romantis mungkin istilah beliau itu istilah romantis. Mungkin ini hanya satu pertemuan bagaimana Ustaz Abdul Aziz nanti meng-highlight beberapa poin-poin penting dari buku 17 motivasi ber-Al-Quran tersebut. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya, mungkin ini ya mungkin membantu sisi lain untuk memahami itu ya. Dan bagi yang belum punya, silakan nanti bisa connect di WA ya, boleh. Baik, tidak memperpanjang kalam, kita langsung serahkan kepada Ustaz Rian Solihin untuk memulai kajian pada sore hari ini. Kalau tafadhol mazkur Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah sore ini semoga cuaca semuanya baik dan keimanan kita baik sehingga bisa mengobrolkan, sharing hal-hal yang ringan terkait Al-Quran, tetapi karena terkait Al-Quran menjadi sesuatu yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitulah Al-Quran. Ya. Ketika seseorang dengan aktivitas yang lain kelihatannya berbobot di tempat mewah, ya, biaya mahal dan segala macam, tapi belum tentu dinilai hal yang berbobot di sisi Allah. Ya, tetapi dengan Al-Quran, ya, betapapun kita santai di rumahnya, sambil ringan, sambil ngopi, sambil ya menanti maghrib, ya, insya Allah akan melahirkan qaulan sakila, ya, melahirkan bobot diri kita ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Insyaallah kita sore ini mendiskusikan, mengobrolkan atau membedah sebuah buku dari gurunya para ahlul Quran. Beliau adalah Syekh ya, Al-Ustadz guru kita semua, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, yang menulis buku sebagai panduan ya, sebagaimana banyak buku-buku beliau. Salah satunya adalah 17 motivasi membangun kepribadian ber-Al-Quran, motivasi ber-Al-Quran, yang dari situlah melahirkan ya bahkan sudah ribuan murid beliau yang berhasil apakah menyelesaikan 30 juz ya, dan sudah tersebar di berbagai banyak wilayah di negeri ini ya, bahkan sebagian di luar negeri.
yang tentu motivasinya ya, yang beliau tuangkan dalam sebuah catatan, dalam sebuah buku. Ada juga buku yang lain, taujih-taujih beliau yang dikumpulkan, ya, yang bahasa Arabnya namanya Khotorat Qur'ani, bahasa kitanya inspiring Quran atau apa gitu. Ya tentu tidaklah ya kemampuan itu pertama menunjukkan ya, cara Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan ahlul Quran yang banyak ya, yang insya Allah terus berusaha mencukupi dengan kebutuhan umat dan juga menunjukkan insya Allah ya keikhlasan beliau, tadhiyah beliau yang saya ya tentu aslinya sangat tidak bisa mewakili ya, untuk mengupas buku ini ya sangat beda dengan beliau yang mengupas sebagai penulisnya langsung. Tetapi mungkin saya berhusnudzon ya, kalau yang menyampaikan diri kita tentang apa yang kita karyakan ya, mungkin akan ada sisi lain dengan orang lain yang menyampaikan. Maka saya berperan di sini ya, sebagai murid beliau yang berusaha menyampaikannya. Bagaimana Allah katakan wa warisa ya, Sulaiman Daud ya, bahwa Nabi Daud ya, Nabi Sulaiman itu mewarisi Daud, Nabi Daud sebelumnya yang membuat Nabi Sulaiman memiliki kualitas dakwah dan kualitas penyelamatan umat yang sangat kuat. Maka buku ini sebenarnya beliau tulis dalam rangka taurith, dalam rangka mewariskan fikroh-fikroh Al-Quran supaya kualitas umat semakin menguat. Supaya kaum muslimin semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dengan Al-Quran. Dan itu terus pewarisan itu disinggung oleh Al-Quran, baik dengan Nabi Sulaiman, baik Nabi Ibrahim mengatakan waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, ya, terus membuat karya yang mewarisi nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buku ini ya, sesungguhnya adalah bagian dari ikhtiar-ikhtiar yang sejak dulu para nabi sudah melakukan, para tabi'in melakukan, apakah karya-karya para ulama melakukan, beliau juga melakukan ini, ya. Sehingga insya Allah kita juga akan melakukan sesuatu kepada umat ini. Apakah ngajarin makharijul hurufnya, apakah terlibat di fundraisingnya, apakah terlibat kitanya juga secara langsung terlibat di dalam belajar Al-Qur'annya, supaya kita ya, tidak terputus ya hubungan kita dengan para anbiya ya, dan tentu para ulama ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi judulnya 17 motivasi. Dari mana itu? Ya, kenapa angkanya harus 17? Ini tidak ada afiliasi dengan partai yang nomornya 17, nggak ada. Atau afiliasi karena putranya beliau 17, enggak. Putranya beliau kan cuma 4. Kalaupun punya mantu jadi 8, belum lengkap 17. Tapi dari ayat ini, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, bahwa kaitannya kuat antara kemampuan Al-Quran itu dengan kualitas sholat seseorang. Sholat berapa rakaat kita wang wajib? 17 rakaat. Nah, situlah kenapa dikumpulkan menjadi 17 rakaat. Dan itu menjadi
kekhasan ya, para ulama kalau menulis ya, menunjukkan bahwa di balik angka 17 aja sudah pesan sendiri. Gitu. Sudah ada pesan yang besar bahwa itu semua nuansanya nuansa Rabbani. Ya. Nuansa Qur'ani. Ya. Bukan 17 angka-angka yang lain. Apalagi rumahnya 17. Enggak. Tapi, 17 Agustus. Iya. Bentar lagi ya. 17 Agustus. Ya benar juga. Pas ya. Indonesia merdeka tanggalnya sholat 5 waktu. Ya, bukan 17 Ramadan ya, Nuzulul Quran. Ya. Ya begitulah pesan-pesannya. Sehingga dari judulnya kita sudah menangkap sebuah pesan besar. Bahwa Allah ya tidak mungkin ya seseorang itu memiliki kualitas sholat yang baik kecuali memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Ayat yang mengatakan innalladzi di ayatnya wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Jadi kalau ini saja judulnya aja itu kita bahas udah jadi tauhid sendiri ya. Satu pertemuan sendiri. Istilahnya begitu kalau mau dipanjangkan. Gimana manusia ya terukur kualitas dirinya itu terukur dari kualitas Al-Quran dan sholatnya. Sehingga ya betapapun ya Rasulullah itu ketika sholat kita akan menemukan Rasulullah kadang-kadang sholatnya pendek banget ya. Kenapa? Muru'ah dengan belakangnya. Kadang ada anak kecil, ada orang tua. Tapi terkadang juga sangat panjang. Ya, sehingga ketika sangat panjang itu sampai kakinya bengkak. Ya. Nah, terlalu lama berdiri. Rasulullah standarnya ya 1 rakaat, 2 rakaat dia panjang ya sholat subuhnya ya. Sehingga kalau kita begitu ada panjang dikit yang digunakan cuma satu pendekatan. Jangan panjang-panjang Ustaz. Ya, kenapa? Di belakang ada anak kecil, ada orang tua. Ya benar. Ya. Tapi juga perlu sesekali dengan pendekatan yang lain. Rasulullah di saat-saat tertentu juga panjang. Atau misalnya dalam sesuatu yang tersepakati. Ayo kita ngumpul, mukhoyam Al-Quran. Ya. Maka saat itu yang ngalah adalah jamaahnya. Ya. Kalau sedang bermasyarakat, yang ngalah imamnya. Kalau sedang membina, yang ngalah masyarakatnya. Bisa bayangin kalau sholat itu seterusnya, ya. Kuliah kulhu alam taro li ila fi Quraisy. Di mana umat ini akan mengenal surat-surat yang lain. Ya. Sehingga, Masya Allah ya, seorang sahabat namanya Ummu Hisham hafal surat Qaf karena Rasulullah ya, sholat Jumatnya membacanya surat Qaf. Coba khotib sekarang baca surat Qaf. Ya. Wah sudah panitia masjidnya besok diundang lagi enggak ya? Lama benar sholatnya. Nah, gitu. Padahal itu kebiasaan Rasulullah selain membaca Al-A'la dan Al-Wasyiyah. Ya, dan juga ya Rasulullah memiliki event-event sholat yang tadabbur yang kuat. Mengulang satu ayat sampai subuh. Yang menunjukkan satu pendekatan yang sangat kuat. Ya. Kalau ingin membina umat, ingin membina diri, ingin membina keluarga, bukankah semua perlu keterlibatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga mustahil kan ya kalau kita kaitkan apa sih hubungannya sholat panjang dengan membangun keluarga? Ya, apa sih hubungannya Qiyamul Lail dengan membangun keluarga sakinah, membina anak-anak? Ya tentu sangat
sangat tersambung, ya, sangat berhubungan. Bukankah yang memberikan kehidupan Allah, ya, yang mengatur Allah, yang memudahkan dan menyulitkan Allah, bukankah berkeluarga, apalagi keumatan, membangun umat, semuanya penuh dengan tantangan. Yang bisa membantu menghadapi tantangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya caranya ya dengan Al-Quran inilah Allah memberikan wasilahnya. Begitulah pesan besar dalam sebuah judul 17 motivasi, ya, yang kalau kita baca judulnya tanpa menelaah kenapa sih judulnya begini, ya, tentu akan menjadi sesuatu yang biasa saja. 17 motivasi. Bagaimana orang lain, ya, manusia pada umumnya ya memberikan angka tertentu supaya mudah diingat, supaya ya, atau bahkan ada yang ya memang nemunya 4, ya memang nemunya 10, ya tentu semakin keulamaannya terukur akan semakin banyak pesan dalam setiap tulisan. Maka kalau kita lihat ya bagaimana ya kesimpulan besar di dalam membangun kepribadian beral-Quran atau dalam memotivasi beral-Quran ini. Maka kita akan diajak ya, menuju 3 muara itulah ya. Apa yang dibangun oleh apa yang diperlukan untuk terus dibangun oleh seseorang yang ingin ya, sukses menjadi ahlul Quran. Muara besarnya yang pertama adalah membangun iman dulu. Ya, begitulah beliau mengawali tulisan itu dengan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi urusan beral-Quran aslinya semuanya terjangkau. Aslinya terjangkau Al-Quran. Kita bayangin kok bisa saya hafal 30 juz. Kok bisa qiyamul lail panjang. Kok bisa sih, atau bahasa kita yang sederhana, kok bisa sih tilawahnya merdu banget. Bisa pas banget tajwidnya. Aslinya semuanya terjangkau. Yatlunahu haqqa tilawati itu semuanya terjangkau. Yang bikin nggak terjangkau apa? Dha'ful iman. Sehingga aslinya kita ini kuat ya. Secara pikiran bisa, secara lisan semua Allah fasilitasi itu ya, lisannya ya, hatinya ya, matanya terjangkau. Tapi kalau dha'ful iman ya, walaupun seterjangkau itu nggak dapat juga. Hatta seumur hidup ada orang yang seumur hidup huruf hijaiyah aja nggak tahu. Na'udzubillah ya, sekedar huruf hijaiyah, jangankan bicara mat, bicara waqaf ya, ya bicara gunnah ya, bicara ulum tajwid, huruf hijaiyah nggak kenal. Ya tentu kalau disuruh kemampuan mampu, karena dia banyak kemampuan ilmiah yang lain. Tapi karena imannya ya tidak sampai ya, maka sesuatu itu menjadi nggak terjangkau. Karena itulah ya, ulaika humul mu'minuna haqqa terkait dengan kemampuan beral-Quran. Jadi siapa saja yang ingin menjadikan dirinya menjadi ahlul Quran,
maka iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi motivasi utamanya, bukan karena sesuatu yang lain. Ada yang belajar Al-Quran karena sebuah syarat ingin masuk ke sebuah perguruan tinggi, masuk ke sebuah institusi, di mana dia letakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalaupun masuk, tidak masuk, ya Ber-Al-Quran itu kewajiban seorang beriman. Jadi semua orang beriman punya kewajiban yang sama untuk membangun dirinya dengan Al-Quran. Mau dia orang Arab, mau dia orang Indonesia, mau orang Jawa, mau bagaimanapun kondisinya, ya, terbangun kesadaran bahwa kenapa saya ber-Al-Quran? Karena saya orang beriman. Dan bisa jadi ya, kita khawatir kita nggak mau ber-Al-Quran itu memang karena imannya lemah. Bahkan kalau imannya lemah, jangankan tilawah Quran, jangankan baca ta'awudz, sekedar melihat mushafnya aja nggak tertarik. Jadi kalau pulang atau waktu luang ya pada subuh misalnya, itu nggak ada tuh rasa tertarik. Buka Quran, nggak ada. Bahkan ini juga dialami oleh orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi nggak tertarik. Ya, sehingga kita harus khawatir sebenarnya bukan kita nggak mampu membaca Al-Quran, tapi Allah nggak butuh bacaan kita. Karena lemahnya keimanan. Jadi ini yang dibangun oleh buku ini, semua muaranya, ya, beratnya. Kenapa manusia berat bersama Al-Quran? Karena dha'ful iman. Buka mushaf, nggak ada kekuatan. Jangan ya, kalau nggak tertarik gitu, buka mushaf. Ya. Justru dia lebih tertarik dengan HP-nya. Dia tertarik dengan bacaan yang lain, dengan ngobrolnya. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi HP bisa 24 jam. Siang ada waktu nggak tertarik. Malam ada waktu nggak tertarik. Jangan karena dha'ful iman. Sementara yang punya kuwatul iman, yang Allah sebut dengan ulaika humul mu'minuna haqqa, apa ciri khasnya? Kalau sama Al-Quran, nggak pernah pengen berhenti, ya, pengennya terus. Yang dikisahkan oleh apakah Abbad bin Bishr, ya. Saya kalau nggak ingat pesan Rasulullah, saya terusin sholat saya. Karena ingat pesan Rasulullah ya dibatalin karena ada kena anak panah dari orang Yahudi waktu itu. Sehingga ya, apakah kenikmatan Abu Darda saat bersama Al-Quran, qiyamul lailnya itu sampai burung bertengger ya karena nikmatnya ber-Al-Quran. Apakah tilawah Al-Qurannya para sahabat yang sangat sulit ya ditemui yang sebulan khatam. Dan begitulah kita insya Allah diingatkan bahwa kebutuhan ber-Al-Quran adalah kebutuhan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya, kalau bukan dengan Al-Quran, bagaimana saya membangun kualitas sholat? Kalau bukan dengan Al-Quran, bagaimana saya membangun keimanan? Bagaimana saya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara saya membersihkan jiwa? Bagaimana saya mengobati penyakit hati? Dan segala macam. Dan itu semua terkait dengan iman adanya di dalam Al-Quran. Sehingga ber-Al-Quran ini bagi orang beriman bukan pilihan. Bukan pilihan.
boleh milih gitu, boleh bersama Al-Quran, boleh nggak bersama Al-Quran. Tapi bersama Al-Quran adalah bukti keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ya tentu yang kedua, apa yang diungkapkan oleh beliau setelah membangun keimanan adalah membangun fikrah. Apa fikrah beral-Quran? Ya. Bahwa beral-Quran itu ya, tidak terfikir oleh dampak-dampak beral-Quran itu. Misalnya apa ya, dampaknya adalah lupa lagi. Ya. Maka beliau membangun semangatnya. Bukankah Allah tidak mempermasalahkan bab itu? Dampaknya lupa lagi, terlupa lagi. Dihafal lupa, sekarang dihafal, besok lupa, dan begitulah karakter Al-Quran, asyaddu tafallutan, tapi itu tidak membangun, tidak mengendorkan, karena hal itu secara fikrah, cara berpikir kita tidak ada masalah. Jadi ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa seseorang yang menghafal Al-Quran kemudian melupakan Al-Quran itu menjadi sebuah dosa yang besar, ya, atau ya apa istilahnya ya, menjadi satu apa ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis lengkapnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal qur'ani aw ayatin aw ta'tiha rajulun thumma nasiha. Jadi Anas bin Malik mengatakan tidak telah diperlihatkan kepadaku, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala-pahala umatku hingga seseorang yang mengeluarkan kotoran dari masjid, dan juga diperlihatkan dosa-dosa umatku, dan tidak ada yang mendapatkan dosa yang lebih besar kecuali seseorang yang menghafal surah atau ayat kemudian melupakan. Jadi hadis ini maksudnya apa? Justru maksudnya adalah jaga aja Al-Quran itu. Tugasnya menjaga. Jadi fokus muhaditsin dalam menjelaskan hadis ini bukan berarti jangan ngafal. Ntar kalau ngafal lupa malah berdosa. Bukan gitu ya. Tapi tugas kita adalah istiqomah merawatnya. Jadi selama dia istiqomah, adapun ada yang terlupa, ada lupa, selama dia masih bersama Al-Quran terus, maka tidak termasuk dalam pernyataan hadis ini. Bukankah yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya adalah istiqomah aja bersama Al-Quran? Meskipun ngafal juz 2, juz 1 lupa. Bukan termasuk hadis ini. Ngafal juz 3, juz 1, 2 lupa. Tapi dia terus memproses semua ayat, akan dia letakkan di dalam dadanya. Semampunya. Maka bagi siapa saja yang istiqomah bersama Al-Quran, insya Allah disitulah justru terdapat pahala yang besar.
Tapi kalau kabur, aduh saya enggak lah kajian Quran lagi nggak mau, saya enggak lah halaqah Quran lagi nggak mau, enggak lah apalagi buka mushaf udah nggak tertarik lagi. Maka situlah kita minta perlindungan kepada Allah, tawadhu kepada Allah, ya. Minta ya, selalu untuk dikuatkan bersama Al-Quran semampu kita. Sehingga ya, fikroh juga dampak yang lain. Memang dampaknya ya, seolah-olah ya, kita akan dihantui kalau ngafal nanti miskin. Kalau ngafal nggak sempet ini. Bukankah yang nggak ngafal miskin jauh lebih banyak? Kenapa giliran ngafal miskin disalahin Qur'annya? Kalau ngafal nanti tuh ada orang ngafal tersesat. Bukankah yang nggak ngafal tersesat jauh lebih banyak? Ya memang ada. Allah katakan yudillu bihi katsira, yahdi bihi katsira, yudillu bihi katsira. Memang ada yang tergelincir, maksudnya insilah, ya, bahkan insilah secara akidah, ya ada. Tapi yang nggak bersama Al-Quran jauh lebih besar kemana-mana. Kalaupun ada satu dua, ya, sehingga kita mengatakan itu dia udah bersama Quran tuh begitu. Itu ahlul Quran begini melakukan ini itu sudah bersama Quran. Coba kalau dia nggak sholat, nggak bersama Quran, mungkin sudah menjadi lebih preman lagi, lebih lebih tidak terkendali, sehingga hal-hal fikroh seperti itu ya, beliau tulis ya cukup banyak fikroh yang berusaha ya, yang berusaha memalingkan manusia dari perjalanan beral-Quran. Maka dari situlah beliau di buku itu termasuk bagaimana pengkiatan-pengkiatannya, bagaimana tantangan-tantangannya, dan terutama adalah tantangan syaitan ya, yang banyak sekali ya, di dalam Al-Quran Allah membisikkan manusia setan ya, Allah membisikkan ketakwaan, tapi setan membisikkan manusia untuk jangan dekat-dekat dengan Al-Quran. Bahkan Allah menyebut kalimat as-syaitan di dalam Al-Quran itu ya, 56 kali ya, syaitan yang menunjukkan kamu ini aslinya ya, kalau nggak bersama Al-Quran itu cuma kalah aja sama setan. Masa rela sih kamu kalah sama setan? Tidak, ayatnya salah satunya ya, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Aslinya kamu itu cuma kalah sama setan. Kalau kamu menangin dikit aja tuh, ya. Pas mau tilawah kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, syaitan semua itu yang merusak fikrah manusia untuk tidak bersama Al-Quran. Itu semua dari syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, kalau kita nurutin itu ya udah, gimana mau Islam secara sumul. Maka tahu betul ya bahwa Nabi Adam juga dikeluarin karena ulah syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ya kalau sekali-kali lah seminggu ya. Aduh, hari Rabunya kalah saya sama syaitan. Tapi Kemisnya menang, Jumatnya menang. Nah, kalau tiap hari kalah, itu namanya nggak ada perang, nggak ada ngelawan setan. Nggak usah dilawan ini. Dia mau nggak usah kita godain juga, udah nggak tertarik dia sama Al-Quran. Ya, harus ada ya, perlawanan karena setan selalu ya, merusak fikrah manusia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra
wa ya'murukum bil fakhsya. Setan itu senangnya begitu, ya, ngewas-was, ya. Nanti miskin, ya, senangnya yang fakhsya, yang aduh nggak normal gitulah ya. Apakah nggak ghadul basar, ya. Senangnya melihat hal yang dibenci oleh Allah. Senangnya nakut-nakuti. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Tapi harus dilawan itu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan banyak ya setan itu merusak fikrah, dan masya Allah ya beliau tulis ya hal-hal seperti itu untuk mengarahkan orang-orang beriman bahwa fikrah ber-Al-Quran itu harus diingatkan. Apa ya, dengan dekat dengan sosok figur ahlul Quran, dengan berhalaqah Quran, dengan majtama'ah ya, dengan istima', dengan ngumpul bersama ahlul Quran. Dari situlah beliau tulis poin-poin itu menjadi sebuah taujih lagi. Kenapa harus ya dengan dekat dengan salah seorang yang sudah sukses bersama Al-Quran. Istilahnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bukankah shadiq itu disebut sahabat? Ya. Saat di akhirat, ya, ketika kita dekat dengan orang soleh, maka orang itu disebut dengan shadiq. Sehingga orang yang mujrim, ya, nggak punya shadiq, ya, dia mengatakan wala shadiqin hamim. Di neraka nggak ada yang nyelamatin karena nggak ada shadiqnya. Apakah nggak rugi nih kita begitu bangga, akrab, ya, menyatu dengan pejabat, ya, dengan orang yang, tapi kita nggak ada tuh yang akrab itu dengan ya, ahlul Quran. Beliau ya, ingin membangun fitrah-fitrah seperti itu, ya, sehingga akrabnya itu ya, betul-betul sampai seakrab kalau bisa seperti Rasulullah dan sahabatnya, ya. Akrab gitu para sahabat, ya. Akrab Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya, istilah akrab itu harus sampai orang Arab mengatakan al-ulfatu tuqillul kulfah. Itu akrab. Al-ulfatu tuqillul kulfah itu begini. Kalau Ustaz Miftah ya, saya mau silaturahmi Ustaz ke rumah antum. Ya, kalau pertama saya datang ya pasti Masya Allah ya. Ada jusnya, ada gurame bakarnya, ada Ustaz mau pesan apa ya? Kopi ya, kopi juga yang apa Excelso apa gitu ya. Atau nanti pertemuan kedua saya mau datang lagi, pertemuan ketiga sampai betul-betul akrab, sampai biasa. Walaupun kalau sudah akrab ya udah air putih doang, ya. Nggak pakai tuh jamuan-jamuan yang sesuatu ya. Nah sudah tuqillul kulfah, sehingga ya, kita melihat ya, keakraban itu bisa disebut dengan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan harus punya kita ya, bersahabat dengan ahlul Quran ya. Dan untuk membangun ya, fikrah ya, supaya kita terus termotivasi dengan Al-Quran. Baru ya setelah ya walaupun dirangkai dalam 17 ya motivasi ya, gambaran umumnya begitu ya. Nanti setelah terbangun imannya, sehingga iman itu nggak goyah, sehingga itu menjadi pondasinya, taksisnya. Kemudian terbangun fikrahnya. Fikrah itu membuat dia nggak goyah. Artinya dia sudah nggak berpikir lagi
saya ini bukan keturunan Arab, saya ini bukan keluarga pesantren, saya ini nggak bisa bahasa Arab. Dia nggak goyah lagi. Di tempat saya nggak ada tuh tempat setoran, tempat belajar Quran. Semua bisa dikiati. Kemudian baru setelah kuat imannya, kuat fikrahnya, beliau menulis beberapa teknis, ini sebagai solusinya. Artinya buku ini menurut saya luar biasa. Karena ketika manusia itu langsung dibangun, ini loh teknisnya, maka semua teknis itu seolah nggak ada artinya ketika tidak dibangun iman dan fikrahnya. Maka beliau membangun iman dan fikrah dulu, baru teknis. Karena teknis nggak ada artinya kalau seseorang tidak terbangun iman dan fikrah. Iman tidak ada artinya, bisa jadi pahalanya nggak ada karena tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Iman ya ada juga memang teknisnya terjangkau ya. Teknisnya terjangkau ya, waktunya ada, kemampuannya ada. Tapi nggak kuat ya, karena ya tidak terbangun fikrah dan imannya. Atau ya teknisnya terjangkau, tapi cuma kuat sebulan. Habis itu nggak ada lagi Al-Quran. Wala murojaah, wala tilawah, wala halaqah Quran, wala Zoom, wala yang lain-lain. Al-Quran ma'asalamah. Syukron afwan gitu. Jadi memang bagus ya beliau membangun ini sehingga betapapun orang itu teknisnya sulit, tapi kalau iman dan fikrahnya terbangun, ketemu solusinya. Betapapun teknisnya terjangkau, kalau iman dan fikrahnya nggak dibangun, ya, maka terjangkaunya itu akhirnya juga cuma jadi waktu yang luang, kosong. Kemudian, ya, teknis itu bisa cocok pada sebagian manusia, bisa tidak cocok dari sebagian manusia yang lain. Itu teknis. Artinya kalau iman dan fikrah itu cocok untuk semua orang beriman. Harus begitu. Adapun teknis, ada yang ditakdirkan, ada yang nggak ditakdirkan oleh Allah. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Itu teknis. Ada yang ditakdirkan, ya misalnya beliau menulis cari tempat-tempat yang bisa membuat kita berlama-lama dengan Al-Quran. Ya kalau kita di Jawa sih ketemu, ya. Insya Allah kita itu lagi futur, ya. Udah datang aja ke pesantren penghafal Quran. Melihat semua orang komat kamit gitu, ya terbangun. Tapi kalau kita di Papua, ya berarti tidak diizinkan. Sulit tuh. Kalau di Bali ya sulit juga. Harus ada cuma di jauh harus. Jadi makanya beliau menulisnya dalam bab-bab yang belakang. Yang pertama memang membangun iman, membangun fitrah, kemudian baru diberikan pilihan-pilihan teknisnya. Ya misalnya ya belajar dari mukmin yang memiliki semangat beral-Quran yang tinggi. Artinya ada kajiannya. Misalnya ya teknisnya melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Misalnya teknisnya ya, kalau bab fikrah itu bisa dengan berdoa sebanyak-banyaknya, beramal soleh sebanyak-banyaknya, bisa dengan kedekatan dengan ustadz. Misalnya teknisnya berikan waktu yang definitif dengan Al-Quran.
Maka disinilah berbeda-beda. Ada yang bisanya subuh, ada yang bisanya siang. Yang penting ada waktunya. Yang jadi masalah ketika fikrohnya itu nggak ada. Waktunya nggak ada, saya buat Quran. Giliran makan ada. Giliran beli baju ada. Giliran jalan-jalan ada. Beli Al-Quran dia nggak ada waktunya. Saya juga heran tuh manusia itu. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Istilahnya, Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran. Bukankah yang memberi hidup ini Allah? Yang memberi rizki Allah. Memberi usia. Memberi panca indera. Tapi begitu kamu ber-Al-Quran ya, orang bisa nggak sempat. Orang nggak sempat. Belanja sempat kalau belanja. Nanam anggrek sempat. Apalagi senang-senang ya, buka-buka Shopee. Nah, begitulah teknis ya, dibangun, ya, tapi ya, karena waktunya bisa beda-beda. Bahkan ada orang mengatakan ketika iman dan fikrah ini terbangun, teknis itu bisa dikiati. Ya, ada murid ya, kita ya dari bekas Al-Quran yang Masya Allah ya, memang kalau dilihat-lihat teknis itu nggak ketemu. Menyediakan waktu wajib dengan Al-Quran. Kerjanya di perkantoran. Memang Jakarta ya. Kalau di luar Jakarta sih nggak begini. Apalagi sekarang jam 5 subuh. Dan pulang dari masjid jam 5 lebih 10 menit. Udah itu ya, istilahnya mandinya aja harus sebelum subuh. 5:30 kan jauh macet ya kalau Jakarta. Udah berangkat kantor. Di kantor pulang malam juga lelah. Kalau di mana nih waktu wajib bersama Al-Quran? Tapi iman dan fikrohnya sudah langsung menemukan teknisnya. Kuncinya menyediakan waktu bersama Al-Quran. Makanya dia malamnya bangun jam 2. Sampai subuh bersama Al-Quran. Masya Allah, Allah takdirkan selesai 30 juz. Tapi karena nemu sendiri solusinya. Apalagi kita ya insya Allah ya, teknisnya sangat banyak ya. Di antaranya gimana memotivasi lagi ya. Berikan untuk Al-Quran itu cash, nggak dicicil. Saya tilawah sehari 1 juz, tapi dicicil. Pagi 2 halaman, 2 lembar, siang 2 lembar setiap, ya boleh ya. Tapi ya, seideal mungkin berikan cash. Jadi maksudnya dalam nasihat beliau adalah seberapa kuat kita ini berlama-lama dengan Al-Quran. Maka tambahkan kekuatan itu untuk lebih lama lagi bersama Al-Quran. Kalau hari ini sekali ta'awud bisa 2 halaman, masa seumur hidup ya, kita bangga sekali ta'awud 2 halaman. Umar bin Khattab ya, mengimami sholat maghrib, itu rakaat pertamanya surat Yusuf. Panjang atau pendek surat Yusuf? Ya lumayan. Ya, artinya begitu bersama Al-Quran. Sekali rakaat panjang. Sekali ta'awud ya dipanjangin lagi. Jadi seberapa lama kita kuat bersama Al-Quran, dari situlah motivasi itu akan terus meningkat. Ya. Tapi kalau kita nyaman ya, saya cuma 2 halaman lah insya Allah. Nyaman, ya sudah segitu terus motivasinya. Ditambah lagi besok 2,5. Pelan-pelan ya, tapi terus naik ya. Sehingga satu saat memang dulu sama-sama setengah jam. Sekarang juga setengah jam. Tapi dulu setengah jam cuma dapat 5 halaman. Sekarang sejuz. Bukankah itu karena dilatih terus? Coba kalau sama-sama 5 halaman. Dulu 5 halaman setengah jam. Sekarang 10 menit udah selesai. Kemudian berhenti. Yaitu enggak mentarbiyah. Tidak mendidik jiwa kita.
Artinya kalau ingin sukses bersama Al-Quran, memang polanya begitu. Ketika Allah berikan kemampuan lisan kita lebih mahir, ya, otak kita lebih terbiasa, roh kita semakin kuat, hati kita semakin bersih. Bukankah itu harus kita syukuri? Ya. Syukurinya jangan dikurangi porsi beral-Qurannya. Setengah jam, udah setengah jam. Insya Allah lama-lama setengah jam itu sejus. Ya kalau sudah makin terus melatih lagi, ya biasanya 1 juz itu 15 menit. Kalau sudah betul-betul ringan, 15 menit. 1 jam sudah bisa 4 juz. Makanya Imam Syafi'i khatam kan, siang doang khatam. Jadi ya kalau standar aja itu siang 10 jam tuh khatam. Ya, tentu itu dibutuhkan kuatnya fisik, kuatnya rohiyah, kuatnya iman, bersihnya hati. Nah, kita rintis itu semua. Sehingga itu terbangun menjadi sebuah motivasi beral-Quran. Dan beliau ya tidak menulis motivasi-motivasi yang sifatnya ijtibarian. Ya. Misalnya motivasi apa? Cobalah ya melihat musabaqah hifdzul Quran ya, dan berusahalah menjadi pemenang MHQ misalnya, nggak ada. Intinya beral-Quran yang tarbawi, yang imani, yang insya Allah membuat kita semua sahabat, betapapun kemampuannya kita terbatas, membuat kita istiqomah, betapapun hasil beral-Qurannya nggak sesuai dengan harapannya. Ini kalau dunia tahfidzul Quran biasa terjadi, bahkan semuanya bisa jadi mengalami. Target Agustus, tasmi 5 juz, ya buru-buru 5 juz ya. 3 juz saja sudah. Ya semua mengalami sebenarnya. Hatta yang pada lancar 30 juz, semua mengalami itu. Semua, ya doh targetnya sih bulan depan sekian. Bisa jadi kita juga mengalami pola-pola seperti itu. Tapi insya Allah justru dari situlah kita ini sebenarnya sedang membangun kepribadian Quran. Jadi kalau selama kita menikmati ya, beral-Quran itu sebagai sebuah aktivitas menempa diri, ya, maka disitulah kita bertahan lama. Dan motivasi yang lain ya, baru ya, pada bab berikutnya baru motivasi yang sifatnya fadhail. Ya, artinya memang sesuai penjelasan ulama, fadhail at-ta'amul ma'al Quran itu sifatnya bonus. Tidak usah difikirin, pasti diberikan. Apa misalnya? Ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Insya Allah itu dijamin oleh Allah. Apa misalnya motivasi pahala gitu ya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattila fid dunya, itu dikasih oleh Allah. Jadi itu bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibebaskan dari azab kubur, dimudahkan, diberikan cahaya di dalam kubur ya. Dan seterusnya, tapi sesungguhnya ada motivasi-motivasi besar di dalam beral-Quran. Ya, ini motivasi iman, fikrah, ya, dan seterusnya. Dan Al-Quran ingin membuat kita ini menjadi orang yang luar biasa. Tinggal kita mau apa enggak. Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat, di antaranya untuk membangun kepribadian orang-orang beriman. Maka aneh kalau orang beriman tidak terbentuk kepribadiannya cuma gara-gara nggak mau bersama Al-Quran. Saya kurang lebihnya begitu, tulisan yang sangat luar biasa ini. Saya juga
nggak bosen-bosen gitu bacanya ya. Baca lagi ya, tahun depan baca lagi ya. Sesuatu yang terus mengingatkan. Baik, barakallahu fiik Ustaz, untuk obrolan ringan kita sore ini, insya Allah ya jadi sesuatu yang berarti. Syukran Ustaz, sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan katsiran atas materinya dibuat. Ya. Ustaz Miftah fresh. Alan, kalau ada yang mau didiskusikan atau pakai chat. Ustaz, kelempar. Oke. Bisa lanjut diskusi. Ya, ahlan Ustaz. Berapa menit Ustaz kira-kira? Ya, monggo 2 atau 3 penanya boleh Ustaz. Kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti kalau saya terlempar lagi, langsung doa aja. Izin bertanya, Boleh, monggo. Ya silakan. ini Ustadz untuk motivasi teman-teman ya biar mungkin apa ya berinteraksi dengan akunnya tuh semangat gitu ya. Minimal mungkin padahal mungkin sudah dikasih motivasi materi atau mungkin nasihat lah bahasanya seperti itu nih. Taujid tapi ternyata belum kebuka ya, maksudnya belum ada greget semangat untuk misalnya 1 hari 1 juz gitu loh. Apa mungkin ada kiat-kiat Ustadznya? Saya kalau kita baca tafsir ya, tafsir ya. Oke, kita lanjutin ya. Kalau kita baca tafsir surat Al-Hujurat, maka kita akan ketemu ini baju lebaran tahun pembahasan tentang marotibut taqwa. Itu diantara gambaran umum tentang surat Al-Hujurat. Wattaqullah ya, ulang-ulang. Maka diantaranya memang kondisi manusia itu secara kejiwaan bermacam-macam. Sehingga kita tidak bisa memaksakan ya, manusia dalam mengatasi persoalan kefuturannya itu langkahnya sama. Karena ada yang kondisi hatinya pekat banget, ada yang kondisi hatinya ya setengah bening, ada yang bening. Sehingga ketika manusia itu hatinya bersih, jangankan taujih, melihat wajahnya aja udah langsung ingin tilawah. Itu sebaik-baik manusia begitu. Jangankan baca Quran, maka ayatnya kan tuliyat, maksudnya dibacakan. Artinya dia dibacakan Quran sudah langsung termotivasi dirinya dan langsung juga bersama Al-Quran, langsung bertambah imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat. Kan artinya dia cuma mendengar. Itu iman yang baik itu begitu. Ya. Iman yang high class itu cukup mendengar, dia sudah
memiliki motivasi. Sudah langsung siap beramal. Maka Rasulullah mendengar bacaan dari Abdullah ibn Mas'ud. Tapi ada juga yang harus ditauji, baru nggak. Oh gitu tahu maksudnya. Mestinya kondisinya ya cukup dia setelah ada taujih, masya Allah ya. Kemudian berazam dan Allah kuatkan ya menunaikan azam. Ada yang sudah punya niat, ya. sudah terniatkan. Aduh, masya Allah, udah ditauji, udah ada segala macam. Insya Allah nanti mulai hari ini saya akan melaksanakan AIUBA-nya ya. 1, 2, 3, 4 apa. Tapi yang terlaksana 50%, 30%. Ada yang cuma keinginan doang. Ya, setelah taujih keinginan. Tapi Allah menghargai. Bahkan sekedar keinginan Allah sudah mencatatnya sebagai amal soleh. Tapi ada yang taujih sih dengerin ya, tapi keinginan nggak ada. Ya, pokoknya pingsan aja gitu. Terkapar aja. Gimana solusinya? Wah, dia nggak cukup kalau taujih doang model begini. Maka dia harus ya, istilahnya apa ya? Ditangkep, diikat, ya apalagi ya, dibawa, ya, ditungguin duduk, ayo ngaji sekarang. Nah, itu solusi dia begitu. Ya masa kita harus begituin gitu, malu kepada Allah dan Rasulnya, malu kepada para sahabat. Mereka nggak ada yang begitu-gitu tuh. Tapi kalau memang harus begitu, ya udah deh ya tilawah saya tungguin. Kalau enggak diajak ya, ke acara Al-Quran, ya, misalnya tasmi, ya, disuruh didengerin. Ya, jadi ada yang sifatnya dipaksa, tapi itu merupakan sebuah terapi. Dan itu bagian dari salah satu cara untuk, ya, walaupun itu alternatif terakhir ya, tapi itu secara syariat dimaklumi ketika harus dipaksa untuk menjalani sebuah amal soleh. Makanya ada amal-amal soleh itu yang kariha istilahnya ya, yang aslinya nggak mau, bahkan kaum muslimin sempat mengalami itu. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ada memang yang polanya begitu. Ya, harus ada. Sebagaimana kita juga memaksakan diri. Aduh, sebenarnya saya maksain banget nih tilawah. Ini paksain aja. Gak ada orang yang harus dipaksa oleh orang lain. Ya tentu bukan berarti ayo ditangkap, kalau enggak tilawah enggak. Tapi kita ajak maksudnya. Ayo ikut acara beral-Quran ya misalnya. Sehari bersama Al-Quran, yaumun ma'al Quran. Nah, di situ dia duduk ditilawah ya, bareng-bareng sama kita. Insya Allah sembuh. Atau misalnya diajak iktikaf, insya Allah sembuh. Ya, dia modelnya orang-orang ini nggak bisa ya, sudah terlanjur wa taba'allahu ala qulubihim. Tabaa ya tertutup, terkunci, hingga harus dibukanya pakai kunci. Diajak iktikaf, diajak yaumul ma'al Quran, diajak daurah Al-Quran. Nah, saya nggak ngerti lagi kalau sudah digituin juga ya. Nggak juga tergugah ya. Tapi Allah tetap menghargai. Kata Allah, ketika ya Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang ngumpul karena Al-Quran, sempat malaikat protes. Ya Allah, itu ada orang-orang datangnya aja dipaksa. Datangnya karena orang lain. Bukan karena engkau. Ya karena nggak enak ya, karena datangnya itu terpaksa. Udah gitu, dia di situ bengong doang. Dengar taujih enggak, tilawah enggak, cuma bengong doang. Tapi kata Allah, dia sudah hadir situ. Saya berikan rahmat kepada semua. Ya, semua yang hadir. Jadi istilahnya Zoom begini kan juga macam-macam. Tapi semua insya Allah
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi aslinya kehadiran ya, walaupun fungsi majtama ya, dan tentu ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Tapi ternyata sudah 5:16 ya. Nggak apa-apa kalau ada satu lagi, kalau nggak ada kita tutup. Apaan Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Oke, ahlan, monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau minta ini Pak Ustadz, apakah ada doa atau bagaimana memotivasi? Saya itu kalau di bulan Ramadan, karena motivasi ingat pahalanya yang berlipat-lipat itu bisa setiap 10 hari khatam Al-Quran. Tapi setelah lewat Ramadan, sebulan aja nggak bisa khatam. Jadi motivasinya tuh, padahal waktunya sama, tetap kerja gitu kan. Kayak mana caranya ya Pak Ustadz? Atau kok ada doa khusus supaya bisa irama bulan Ramadan tuh tetap ada seperti itu? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan. Iya, Masya Allah ya. Tentu pertama ya tetap kita syukuri ya bahwa kita masih kepikiran tuh dengan Al-Quran. Ya, aneh kalau nggak kepikiran. Ya, aslinya hatta para sahabat juga begitu. Ada kekhawatiran, ada perasaan. Saya kalau Ramadan kuat banget ya. Giliran nggak Ramadan ya nggak kuat. Maka para ulama mengungkapkan dengan kunu rabbaniyin. Jadilah hamba Allah. Bukan ramadaniyin. Wala takunu ramadaniyin. Jangan sampai jadi hambanya Ramadan. Ya, kalau Ramadan semangat ya. Tentu semua penurunan itu ya satu sisi ya dimaklumi. Karena ya bagaimanapun kita terdukung oleh sebuah suasana yang kondusif. Ada Ramadan sebagai ahlul Quran, sebagai syahrul Quran. Semua orang segala macam ya. Tapi yang Allah inginkan memang kita ditarbiyah oleh Ramadan itu. Nih Ramadan nggak ada. Nah disitulah kita diuji oleh ya, keimanan kita diuji. Pak kita ya kalau menurun ya, insya Allah dimaklumi. Penting tidak hajrul Quran. Sehingga ketika grafik itu aslinya yang diinginkan normalnya adalah Ramadan naik banget. Kemudian setelah Ramadan turun, tapi turunnya tidak seperti tahun sebelumnya, ya turun aja. Nanti Ramadan lagi naik lagi, ya, turun lagi, tapi turunnya ya beda lagi dengan tahun sekarang. Begitu sebenarnya yang diinginkan. Ya. Tapi ketika kita terlena lagi, jadi tahun sekarang sama dengan tahun dulu. Itu yang kita waspadai. Walaupun sisi-sisi tertentu bisa dimaklumi. Ya, kita katakan ya keimanan kita mengatakan ini ujian nih, bukan Ramadan. Apakah kita tetap semangat? Padahal ya seharusnya sama aja, bahkan harusnya lebih kuat ya karena Ramadan puasa, Ramadan nggak puasa. Dan itu juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu adanya pada kuwatul maknawiyah, tidak selalu pada kuwatul jasadiyah. Walaupun jasadnya puasa, tapi ternyata ber-Al-Qurannya bisa khatam. Itu saya kira juga dialami. Imam Syafi'i juga kalau Ramadan 2 kali khatam. Setiap hari ya, bukan selama Ramadan. Setiap hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i. Khatam siang, khatam malam. Terus, jadi kalau Ramadan 30 hari, 60 kali khatam. Tapi di luar Ramadan, ya tidak begitu. Di luar Ramadan, sehari cuma 1 kali khatam. Itulah artinya ada kondisi ya, dzuruf yang bisa dimaklumi. Ala kulli hal barakallah ya. Sehingga sikap kita pertengahan. Ya.
pertengahan itu tidak juga berarti saya gagal. Insya Allah itu bukan kegagalan. Tapi juga bukan berarti ya emang begini. Ya enggak juga. Tetap harus dikembalikan bahwa kita insya Allah menjadi motivasi tersendiri. Ramadan aja bisa. Tayyib, ini ada satu lagi ya. Jadi sering memaklumi ketidakmungkinan ya. Kadang membuat target yang tidak terlalu tinggi, tapi justru bablas. Ya tentu bukan berarti ya ketika kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya sudahlah, mungkin itu kan anugerah. Tugas kita murojaah. Tentu juga tidak difahami, enggak mungkin, enggak apa-apa kok, enggak difahami begitu. Ya. Tapi harus tetap ikhtiar maksimal bahwa ketika dibangun dengan fikrah dan iman, justru hasilnya lebih baik daripada dibangun oleh ijtibarian. Kalau orang dibangun dengan ijtibari bisa sukses. Ijtibari itu misalnya kuliah. Syarat lulusnya harus ujian 10 juz. Orang bisa sukses. Ya. Gimana kalau dibangun dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu jauh lebih sukses harusnya. Dan itu menunjukkan khulusun niyah, niat yang terbaik begitu. Sehingga ya kita tidak tertipu atau tidak salah tanggap dalam ungkapan-ungkapan ya yang justru membuat kita bablas ya. Wala mungkin, wala murojaah, karena ya udah deh yang penting kan murojaah. Sehingga perlunya ya pengkiatannya perlunya adanya seorang pelatih. Kalau dalam bahasa atlet begitu. Jadi petinju ya, tentu Mike Tyson itu kalau bertarung sama pelatihnya ya pelatihnya kalah. Tapi dia perlu ada yang mengawasi. Artinya begitulah kadang-kadang murid lebih baik dari gurunya. Tapi kalau nggak ada gurunya, belum tentu dia bisa begitu. Karenanya ada adab dengan guru yang harus terus dijaga. Ya tentu atlet-atlet yang lain juga begitu. Bahwa ada yang perlu mengawasi kekurangan kita yang Allah hadirkan. Sehingga itulah makanya Rasulullah diutus. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan Yesus mengingatkan. Yang kedua, apa tujuannya? Supaya kita tidak tertipu tadi, tidak kebablasan. Terukur. Jadi kalau seorang atlet itu nggak ada pelatihnya, ya dia benar menurut dirinya. Udah deh, hari ini push up 10 kali. Pelatih nggak mau gitu. 10. Nggak, besok 15. Besok. Ketika kita terputus ya hubungan dengan sosok riayah wa tarkiyah, makanya khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Karena ada orang yang harus terus mengayomi kita ya, mengarahkan supaya target yang kita berikan untuk diri kita itu aslinya bukan selera kita, tapi harus selera gurunya, ya, harus selera orang yang akan mengantarkan kita, sehingga insya Allah ya, menyerahkan diri kita kepada seorang guru itu menjadi salah satu solusinya. Kalau belum bisa, ya tetap dibuat target yang tinggi. Ya, kalau nggak ada gurunya, buatnya target yang tinggi, ya, sehingga kalau dapat 50%-nya tetap lebih baik. Dan target beral-Quran itu nggak berhenti ya, nggak jelek-jelek gitu ya. Bulan ini ada target, bulan depan nggak ada. Tahun ini ada target, tahun depan nggak ada. Selalu aja tuh. Artinya stagnan. Baik Ustadz, mohon maaf saya izin tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna abiduk banu abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa taubatan sadiqatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhul man khadala al-mu'minin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wal mujrimin. Allahumma innaka a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna 'alaika bil yahudi wan nasara wa a'wanihim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz dan semuanya. Jazakallah Ustaz. Sami-sami. Jazakallah Ustaz. Kita. Jazakallah Ustaz. Jemaah Alhamdulillah, demikianlah nasihat TCI-nya. Bagian motivasi Quran ini sudah 17 motivasi berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi siapa yang membutuhkan bukunya barangkali saja itu silakan nanti dikomunikasikan di grup BA ya, dikomunikasikan itu juga. Sekaligus ini mungkin merupakan penutupan dari satu rangkaian tema kajian motivasi Quran ya semester 2 kalau dalam hitungannya. Nanti akan ada rangkaian tema yang lain. Nanti akan kita pikirkan bagaimana supaya rangkaian tema berikutnya itu bisa lebih menarik lagi gitu. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak nyamanan YouTube saya yang keluar masuk dan hal-hal lain yang mungkin kurang berkenan. Walaupun Allahumma fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah Ustaz Miftah. Nanti mesen bukunya Ustaz. Iya, Bu. Silakan. Izin menutup.